Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom kekasih Tuhan, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan Pahlawan Alkitab seri yang kedua. Kita akan membahas tentang kehidupan Yohanes Pembaptis. Yohanes adalah keturunan dari suku Lewi, dan dia dilahirkan sekitar akhir abad pertama sebelum Masehi di provinsi Yudea. Dan ayahnya adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Ibunya adalah Elisabet yang juga berasal dari keturunan Harun. Terdapat di dalam Lukas 1 ayat ke-5. Nah, Yohanes diberi gelar pembaptis karena pekerjaannya yaitu membaptis orang-orang Israel untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Sehingga Yohanes juga dipanggil sebagai Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes tidak punya saudara kandung, tetapi punya saudara langsung dengan Yesus. Ya, kekerabatan dengan Yesus secara manusia, di mana Yohanes adalah saudara dari Yesus Kristus. Dan Yohanes adalah nabi terakhir dari Perjanjian Lama. Dan dia adalah perintis jalan bagi Sang Mesias. Nah, Yohanes Pembaptis itu memulai pelayanannya sekitar tahun 27 Masehi, dan perkiraan umur Yohanes saat itu adalah 30 tahun. Ya. Dan akhir hidupnya sekitar tahun 28 sampai tahun 29 Masehi. Jadi pelayanan Yohanes di bumi sekitar 2,5 tahun lamanya. Dan Yohanes Pembaptis meninggal dengan cara dipancung kepalanya. Dan tempat kematiannya adalah di dalam penjara di benteng Makairus di daerah Yordania. Dan inilah keluarga dan kisah dari Yohanes Pembaptis. Sekarang kita akan membahas tentang beberapa peristiwa dan kejadian penting serta karya dari Yohanes Pembaptis semasa dia hidup. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang kondisi dari orang tua Yohanes Pembaptis. Pada saat itu, Zakaria dan Elisabet adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Mereka menjadi pelayan dari bait suci. Mereka hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ada di dalam Lukas 1 ayat ke-6. Tetapi mereka tidak memiliki anak karena Elisabet mandul dan keduanya sudah lanjut umurnya. Itu di dalam Lukas 1 ayat ke-7. Lalu malaikat Tuhan datang dan menyampaikan kabar baik kepada Zakaria bahwa dia akan memiliki seorang anak dan harus dinamai dengan nama Yohanes. Di dalam Lukas 1
ayat ke-13. Yang kedua, kabar baik ini disampaikan oleh malaikat Tuhan yang bernama Gabriel. Bisa dibaca di dalam Lukas 1 ayat 19, di mana malaikat Allah dengan jelas menjelaskan tugas dari Yohanes Pembaptis di dalam Lukas 1 ayat 14 sampai dengan ke-17. Berkata demikian firman Tuhan, "Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Yang ketiga, kejadian ajaib dan luar biasa dalam kisah kelahiran Yohanes Pembaptis yang dialami oleh Sakaria. Yang pertama, di dalam Lukas 1 ayat 18-20, Gabriel menyampaikan kabar baik kepada Sakaria, tetapi Sakaria tidak percaya dan menjadi bisu. Di dalam Lukas 1 ayat 20, yang berkata, "Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Dan Sakaria bisa berbicara kembali saat Yohanes Pembaptis lahir di dalam Lukas 1 ayat 64. "Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah." Bukan hanya itu saja, ada kejadian yang luar biasa dalam kisah Yohanes Pembaptis saat ada di dalam kandungan Elisabet, ibunya. Yohanes yang masih dalam rahim Elisabet itu melonjak kegirangan, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus saat Maria, ibu Yesus, mengunjungi Elisabet dan memberi salam di dalam Lukas 1 ayat 39-44. Lalu yang keempat, kelahiran Yohanes sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Ada di dalam Yesaya 40 ayat ketiga. Saya bacakan ayatnya. "Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita." Lalu di dalam Lukas 3 ayat 4 juga berkata, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, "Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Dan di dalam Yohanes 1 ayat 23 menegaskan kembali, jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan," seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Yang kelima, bagaimana kehidupan masa muda Yohanes? Di dalam Lukas 1 ayat 80 dikatakan, "Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun, sampai kepada ia harus menampakkan diri kepada Israel." Jadi masa muda Yohanes berada di padang gurun, di mana di padang gurun ini Allah mempersiapkan Yohanes Pembaptis sampai tiba saatnya panggilan untuk memulai pelayanan itu datang. Kita baca di dalam Lukas 3 ayat 2. "Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria, di padang gurun." Nah, di dalam Markus 3 ayat 4, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Itulah kehidupan masa muda Yohanes di padang gurun, dipersiapkan oleh Tuhan untuk memulai pelayanannya, dan panggilan Tuhan datang kepada Yohanes di padang gurun. Yang keenam, apa tugas Yohanes Pembaptis? Tugas Yohanes Pembaptis adalah memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias dan mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias itu. Di dalam Yohanes 1 ayat 15, Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia
Yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 36, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Lalu di dalam Lukas 3 ayat 3, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu di dalam Lukas 3 ayat 15 dan 16, tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Lalu yang ketujuh, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di dalam Lukas 3 ayat 21 dan 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit yang berkata, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Itulah awal mulai pelayanan Tuhan Yesus Kristus di bumi ketika ia mengawalinya dengan baptisan dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Lalu kita sampai ke bagian yang ke-8, akhir kehidupan Yohanes Pembaptis. Dikisahkan di dalam Matius 14 ayat 1 sampai 12, Markus 6 ayat 14 sampai 29, dan Lukas 9 ayat 7 sampai 9. Saya bacakan di dalam Markus 14 ayat 1 sampai 12. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya, dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodias ingin membunuhnya, tetapi ia takut dan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Ayat 12, kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis, mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Itulah akhir kehidupan dari Yohanes Pembaptis. Sekarang kita akan masuk ke dalam poin yang ketiga, di mana kita mempelajari tentang keteladanan Yohanes Pembaptis buat kita semua. Yang pertama, Yohanes Pembaptis adalah contoh teladan hamba yang sangat baik. Dengan apa? Yang pertama, dengan kerendahan hatinya. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 27, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Di dalam Lukas 3 ayat 16, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan di dalam Yohanes 3 ayat 30, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Itulah contoh-contoh kalimat di mana
menunjukkan kerendahan hati dari seorang Yohanes Pembaptis. Yang kedua, Yohanes Pembaptis contoh teladan seorang hamba yang baik melalui kebesaran dan kerelaan hatinya. Pada saat Yesus memulai pelayanannya, seakan-akan saat Yesus memulai pelayanan Yohanes Pembaptis pun berakhir. Seorang yang tadinya adalah pembicara dan pengkhotbah yang sangat terkenal, menyaksikan dan ada banyak orang yang mengikuti dia, tetapi saat Yesus memulai pelayanannya, ada banyak orang yang meninggalkan Yohanes Pembaptis dan mengikut Yesus. Lalu apa reaksi Yohanes Pembaptis? Nah, kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 26 sampai 30. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Yohanes Pembaptis sama sekali tidak terganggu dengan pelayanan Tuhan Yesus. Bahkan dia bersukacita, dan sukacita itu penuh dan berlimpah-limpah dalam hatinya. Ada berapa banyak pelayanan yang kita lakukan saat kita melakukan pelayanan dengan baik, dan ternyata ada yang lain yang memetik hasil dan buahnya. Kita perlu bersukacita, kita patut bersyukur, karena ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang menuai. Masing-masing memiliki tugas dan fungsinya, dan jiwa itu adalah milik Kristus, bukan untuk kepentingan pribadi kita. Itulah contoh kebesaran dan kerelaan hati seorang Yohanes Pembaptis. Dan yang ketiga, contoh dan teladan Yohanes Pembaptis adalah seorang hamba yang baik. Dari mana? Dari kejujurannya. Yohanes Pembaptis adalah orang yang sangat jujur. Dia berbicara apa adanya, siapa dirinya, dia mengakui dengan jujur, dan dia tidak berdusta. Di dalam Yohanes 1 ayat 20 sampai 23, ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Yohanes Pembaptis adalah orang yang jujur. Dia berbicara apa adanya. Apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam panggilannya melalui malaikat Gabriel kepada ayahnya, dan ayahnya menubuatkan dia untuk menjadi orang yang berseru-seru di padang gurun dan meluruskan jalan bagi Tuhan. Dia menyatakan bahwa dirinya itu adalah orang yang seperti itu. Tidak ada dusta dalam perkataannya. Itulah contoh teladan Yohanes sebagai seorang hamba yang baik. Lalu keteladanan yang kedua, Yohanes menghabiskan 30 tahun untuk dipersiapkan sebelum dia siap untuk melayani sesuai dengan waktu dan panggilan Tuhan terhadap Yohanes Pembaptis. Ada berapa banyak kita yang mau melayani tetapi kita belum siap? Yohanes Pembaptis jelas masa mudanya dihabiskan di padang gurun karena dia sedang dilatih oleh Allah. Dan ada berapa banyak dari kita yang juga mengalami padang gurun dalam kehidupan kita. Itu artinya kita sedang dilatih oleh Allah untuk kita bisa melayani sesuai dengan panggilan yang Yesus akan nyatakan dalam hidup kita. Yohanes Pembaptis dengan setia, dengan tekun, menanti saat panggilan itu datang. Itulah contoh keteladanan yang bisa kita ambil dari Yohanes, pahlawan Alkitab kita, bahwa dia sedang dipersiapkan dan
dia memulai pelayanannya saat Tuhan memanggil dia. Ada waktu di mana kita harus bertindak, mengambil sikap, mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Keteladanan yang ketiga, Yohanes tidak takut menyampaikan kebenaran. Ini yang luar biasa yang harus kita teladani dari seorang Yohanes Pembaptis. Salah satu ciri dari seorang Yohanes Pembaptis adalah dia tidak takut untuk menyampaikan kebenaran Injil kepada setiap orang. Dan saat itu dia menyampaikan kebenaran itu kepada pemimpin-pemimpin agama, kepada politikus-politikus. Dia menjadi seorang hamba Allah yang paling berani di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang. Mari kita lihat ayatnya. Di dalam Lukas 3 ayat 18-20 dan Matius 4 ayat 12. Yohanes bahkan dengan berani menegur Raja Herodes atas kejahatan yang dilakukannya. Karena hal itulah Yohanes Pembaptis dipenjarakan. Jadi di penjara bukan menjadi satu ketakutan bagi Yohanes untuk menunjukkan, menyatakan kesalahan, karena dia berkata benar. Yang kedua, dia juga disebut sebagai pemimpin agama Israel yang berani berkata dengan tegas kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi pada saat itu yang hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dan dia berkata di dalam Matius 3 ayat 7-10, satu ayat yang luar biasa sekali, yang berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Yohanes tidak segan-segan berkata di depan pemimpin agama yang tidak benar hidupnya, bahwa sebagai seorang pemimpin agama, sebagai pemimpin rohani, harus menunjukkan buah dari perbuatan yang dilakukan. Lalu dalam Lukas 3 ayat 9, firman Tuhan berkata, "Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Itulah kebenaran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, dan itu juga menjadi tugas kita untuk menyampaikan kebenaran, dan kebenaran ini akan berlaku dalam hidup kita. Ini keteladanan yang ketiga yang kita bisa pelajari dari Yohanes Pembaptis. Contoh keteladanan yang keempat dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tahu dengan jelas panggilan terbesar dalam hidupnya. Mari kita baca di dalam Lukas 1 ayat 17. "Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan di dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Yohanes Pembaptis memiliki misi dalam pelayanannya di bumi, dan dia tahu dengan pasti, dengan yakin apa yang dia harus kerjakan, bagaimana dia harus melayani Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Bahkan dia tidak membiarkan egonya dan kenyamanan hidupnya itu mempengaruhinya, tetapi dia fokus dengan apa yang menjadi panggilan terbesar dalam hidupnya. Dan dia bersaksi, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya." Disinilah dilihat oleh Yohanes siapakah Yesus. "Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Di dalam Yohanes 1 ayat 32-34. "Dan lihatlah dia, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 29. Dan inilah yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis untuk menyiapkan satu umat yang cukup untuk Yesus melayani dan memulai pelayanannya di bumi. Dan ini mungkin menjadi salah satu alasan yang terbesar bagi Yesus, sehingga Yesus pun menyebut Yohanes sebagai seorang tokoh nabi yang besar yang pernah ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita harus mencontoh dan meneladani kehidupan Yohanes Pembaptis. Dan dari 4 keteladanan yang kita dengarkan bersama-sama hari ini, biarlah ini menjadi inspirasi dalam hidup kita, bagaimana kita mau dan bersedia
melayani Tuhan sesuai dengan panggilan yang Allah nyatakan buat hidup kita masing-masing. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 18 berkata, "Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya." Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil kita, mempersiapkan kita untuk menjadi alatnya, menjadi muridnya, menjadi pelayannya. Dan kita bisa belajar dari pahlawan Alkitab hari ini yang bernama Yohanes Pembaptis. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin.